Drop it. Shalom adik-adik. Nah kakak Valen, Tuhan kita kan sudah bangkit dan hidup. Kalau gitu kita hari ini tidak boleh memuji Tuhan dengan lemah-lemah. Kita harus semangat memuji Tuhan. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, akan memulai sekolah minggu kami di sore hari ini Tuhan Yesus. Dan sekarang kami sudah ingin sekali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengurapi ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mujizat dalam nama Bapa, Anak, dan Perantara Allah yang kudus. Urapi kami yang senantiasa selalu mengikuti sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik masih siap memuji Tuhan kan? Masih dong Kak Valen. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Musik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosa siapa? Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
mari kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Semoga firman yang nanti kami dengar ini bisa menjadi sebuah pedoman dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan Yesus. Tuhan, tadi kami anak-anak-Mu sudah selesai dalam memuji-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan menjadi suatu korban yang bau harum terhadap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Shalom adik-adik. Hari ini tema kita adalah Yesus menampakkan diri kepada kedua orang di jalanan Emmaus. Penyaliban dan kebangkitan Yesus seperti dua sisi sebuah mata uang. Masing-masing cerita saling bergantung. Tidak sebuah cerita pun yang lengkap tanpa cerita yang lain. Allah sangat mengasihi kita adik-adik, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang ke dalam dunia. Agar kita adik-adik memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik, sehingga ia rela datang ke dalam dunia, menebus dosa-dosa kita. Ia rela menderita sengsara, disiksa, disalibkan, mati. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Dan oleh kebangkitannya, kita memperoleh kemenangan adik-adik. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang luar biasa dahsyatnya. Kuasa maut tidak dapat menahannya. Sebab itu adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit, ia menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya. Namun apa yang terjadi adik-adik? Murid-muridnya tidak mengenal dia. Padahal mereka telah bersama-sama dengan Yesus selama melakukan pelayanannya di dunia. Mereka tidak percaya kepada Yesus bahwa ia hidup adik-adik. Yesus hidup dan pernah ia katakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati dan ia pun akan bangkit. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 19b, sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Luar biasa adik-adik Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita adik-adik. Murid-muridnya tidak mengenal dia. Tetapi Yesus sangat mengasihi kita adik-adik.
Yesus mau agar kita semua adik-adik mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Lebih dekat lagi dengan Dia. Tapi dengan cara bagaimanakah adik-adik mau mengenal Tuhan Yesus? Dengan cara adik-adik harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik akan melihat bagaimana kehidupan adik-adik yang indah dan sangat menyenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan adik-adik, adik-adik diubahkan dari hari semakin hari. Jangan seperti murid-murid Yesus yang tidak mengenal Yesus. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Mengapa tidak? Karena hati mereka tidak benar-benar selaras dengan Allah, adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, adik-adik. Tuhan Yesus mau agar kita lebih dekat dengan Dia. Sekali lagi Koli bilang, lebih dekat dengan Dia dan mengenal Dia. Dengan cara bagaimana lagi, sekali lagi Koli bilang, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena adik-adik, dengan membaca firman Tuhan dan dengan berdoa dengan Tuhan, adik-adik akan berjalan dalam hidup yang dipimpin sesuai dengan firman-Nya. Amin. Tuhan mau agar kita percaya kepada Tuhan bukan dengan setengah hati, tetapi dengan sepenuh hati. Dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, adik-adik. Dan adik-adik akan melihat bagaimana janji Tuhan kepada adik-adik. Janji Tuhan adalah Ia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kedua, adik-adik harus juga bisa bersaksi kepada teman-teman. Setelah adik-adik menerima Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik, setelah adik-adik membuka hati mengundang Yesus sebagai juru selamat, adik-adik diubahkan. Adik-adik harus menjadi kesaksian bagi setiap orang untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih di luar. Teman-teman adik-adik yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus sewaktu adik-adik menceritakan bagaimana Tuhan telah menolong adik-adik. Janji Tuhan, Tuhan akan menolong adik-adik. Kuasanya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Tuhan Yesus yang kita sembah, sekali lagi, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong kita, yang menyediakan segala keperluan kita. Waktu kita menyerahkan sekali lagi hidup kita kepadanya, Allah melimpahi kita dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Yang satu Tuhan minta adik-adik harus setia, setia dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Membaca firman Tuhan sekali lagi, berdoa, dan jangan lupa setiap minggu beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati orang tua yang adik-adik sekarang berada dengan mereka. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Sampai di sini cerita Koli. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba mengucap banyak syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Hamba telah menceritakan bagaimana Engkau telah mati dan bangkit untuk kami semua Tuhan. Dan oleh kebangkitan-Mu Tuhan, kami memperoleh keselamatan dan kemenangan Bapa. Tuhan, hamba telah menaburkan benih firman Tuhan bagi adik-adik ini Tuhan. Dan biarlah Engkau menumbuhkannya. Dan biarlah mereka berakar selalu dalam Engkau Tuhan. Jamah hati adik-adik ini semua Tuhan. Sehingga biarlah mereka dipakai oleh Tuhan dari kecil sampai mereka dewasa. Sebagai alat dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba percaya waktu hamba menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mereka mau setia kepada Engkau. Lebih mengenal Engkau. Lebih percaya kepada Engkau Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan Tuhan. Jangan seperti murid-murid-Mu Tuhan yang tidak mengenal Engkau, tetapi setelah Engkau memecahkan roti Tuhan, barulah mata mereka terbuka Tuhan. Tuhan, biarlah hidup adik-adik ini selalu ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba percaya Yesus, Engkau sanggup melindungi mereka, Engkau sanggup menolong mereka, Engkau sanggup memberkati mereka dengan limpahnya Tuhan. Waktu mereka membuka hati menerima Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka Tuhan, Allah, Engkau bekerja dalam hidup mereka. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan di atas segala-galanya Bapa. Hamba serahkan kehidupan hamba selanjutnya dalam tangan Tuhan. Berkati kedua orang tua adik-adik ini Tuhan. Dan biarlah Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan di atas segala-galanya. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba percaya Yesus, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau menjamah setiap adik-adik ini Bapak. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat hamba dan juru selamat dunia ini Tuhan. Hamba serahkan adik-adik ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjamah hati mereka Tuhan. Engkau Allah yang mengubah hidup mereka Tuhan. Semakin hari semakin seperti Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, gimana tadi firman Tuhan? Tentu seru dong. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil pada Yohanes 14 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Satu kali lagi adik-adik, Yohanes 14 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Nah adik-adik, sudah tidak terasa lagi kita sudah ada di penghujung sekolah minggu. Nah mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di sore hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami anak-anak-Mu telah selesai dalam sekolah minggu Bapak. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Berkati setiap kami yang telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak, yang telah mendengarkan firman Tuhan Bapak. Berkati Koli yang sudah membawakan firman Tuhan Bapak, berkati beliau dengan seluruh tanggung jawab beliau Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa puji Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai sekolah minggu dan jangan lupa minggu depan di channel yang sama dan di jam yang sama. Shalom!